Hai, Hai. ketemu lagi dan kita masih bahas seputar planet di Human Design. Dan kali ini kita mau bahas soal apa? Soal kemarin udah Sun ya, sekarang Iya. Earth. Nah, Jadi gambarnya yang yang ini nih. di bawahnya. Ini dia. Kedua dari atas. Oke, Gitu. apa fungsi dari Earth ini? Ya, jadi kalau kemarin Sun itu energi Yang, maka Earth ini adalah energi Yin. Gitu ya. Jadi energi Yin ini berarti kan energi yang menyeimbangkan. Menyeimbangkan energi Yang-nya gitu. Nah, jadi karena kita punya ada di personality dan ada di desain, berarti kan ada dua pasang ya. Iya, Sun betul. Earth di personality itu keseimbangan ya, keseimbangan pertama gitu kan. Sun Earth di desain itu juga keseimbangan kita yang kedua. Jadi ibaratnya kalau empat energi ini kita udah kokoh, itu yang membentuk fondasi diri kita tuh jadi apa ya? Jadi firm lah. Kayak kaki meja lah, ada 4 gitu ya. Ya, betul. Jadi energi Yin ini bisa dibilang berhubungan juga dengan kesembuhan kita gitu ya. Jadi dia itu kalau Sun itu kan Yang itu lebih cenderung maskulin gitu kan. Kalau Yin ini feminimnya. Jadi dia yang sebetulnya berhubungan dengan kesembuhan. Jadi biasanya apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan kita di dunia di saat ini itu banyak juga kita bisa lihat dari Earth yang personality. Gitu. Ya, terus kemudian kalau yang Earth yang apa? Desainnya itu lebih berhubungan dengan rasa penuh. Utuh gitu ya. Ya, jadi biasanya berhubungan dengan sense of purpose gitu ya. Jadi tujuan. Kan ada ya, kayaknya saya tuh kalau melakukan ini, kalau hidup saya udah ini tuh baru kayaknya ada rasa fulfilled gitu, ada rasa penuh. Nah, di Earth yang desain itu berhubungan dengan rasa itu, dengan tujuan, dengan rasa utuh, rasa penuh itu gitu. Nah, itu dari gift-giftnya ya. Jadi kalau teman-teman energinya udah di giftnya di Earth 2 itu ya biasanya sudah akan lebih sembuh gitu kan. Sudah pelajaran-pelajarannya ibaratnya udah banyak yang lulus udah banyak lolos ya, udah banyak lewat gitu kan. Udah dapet ilmunya gitu. Terus kemudian di yang tadi yang tujuan itu jadi merasa hidupnya tuh penuh makna gitu kan. Tapi tetap ya yang tanda kutip menghalami adalah shadow-shadownya gitu ya. Iya, biasanya jalan pembukanya adalah dari mengenali shadow. shadownya. Iya, jadi kalau dari shadownya berarti kan shadow inilah yang akan banyak muncul sebagai pelajaran, ya kan, pelajaran kesembuhan. Jadi kalau kita melihat udah tahu nih, udah mengenali shadow saya ini dan memang iya ini yang sering muncul, kita akan punya sudut pandang yang berbeda terhadap masalah mungkin ya. Yang selama ini kita menganggap kenapa sih kok gue ketemu lagi terus kayaknya kita sebel gitu ya dengan pola ini dan kita berusaha ya entah berusaha melawan atau berusaha menghindar gitu kan. Tapi kalau kita udah kenal bahwa ini justru memang pelajaran yang memang perlu saya pelajari gitu. Kita akan jadi punya sikap yang berbeda gitu kan. Kita jadi bisa lebih menerima, kita jadi lebih bisa say thank you malah gitu kan sama hal-hal yang datang karena memang ini yang perlu saya pelajari. Sehingga alih-alih menghindar, alih-alih melawan, kita jadi malah oke, ayo kita kerjain gitu loh. Dan dengan itu sebetulnya itu yang membuat kita bisa menemukan kesembuhan gitu kan. Jadi pribadi yang lebih sembuh, lebih bebas gitu kan. Lebih utuh juga tadi ya. Lebih utuh. Jadi itu petunjuk sebetulnya dari masalah atau pola yang berulang gitu kan. Terus kalau yang dari tujuan ya kalau secara shadow ya berarti shadow di gate Earth design kita itu yang menjauhkan kita dari rasa utuh gitu kan, dari hal-hal yang membuat kita merasa utuh gitu. Jadi kalau kita masih merasa kosong, merasa gue ini ngapain gitu ya, sebetulnya mau arahnya kemana gitu, apa yang membuat bisa merasa penuh utuh gitu, ya. merasa utuh. Nah, coba ceknya di situ ya. Mungkin masih berkutat di shadownya si Earth design. Ya, bisa jadi kalau kita terus-menerus tenggelam di shadownya itu loh yang membuat kita
berputar-putar di lingkaran kosong dan Hmm. supaya itu tidak menjadi identitas ya kita perlu lihat bahwa itu bentukan shadow aja. Sebetulnya itu pelajaran untuk bawa kita ke gift-nya itu. Jadi Oke. itu tidak menjadi identitas. Jadi ada banyak pengetahuan dan sudut pandang ya yang kita bisa ubah kalau kita bisa melihat pola-pola berulang yang mungkin selama ini masih terjadi di hidup kita. Begitu kita lihat ini tuh shadow, kita bisa memaknainya gitu ya dan menghadapinya sebagai ya pelajaran gitu. Bukan sesuatu yang perlu dilawan. Oke, menarik. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, gitu ya, ini kan baru gambaran besar tentang Iya. Earth-nya. Nah, setiap dari kita itu punya energi Earth yang mungkin bisa berbeda-beda gitu ya. Betul. Mungkin saya ada energi apa saya di Earth, teman-teman bisa berbeda dan itu kan perlu personalize pembacaan gitu ya. Jadi sangat disarankan kalau misalnya teman-teman bisa melakukan cek human design secara komplit gitu ya. Supaya nanti makin personalize membacanya. Oh, ternyata shadow saya di Earth untuk yang desain ini, saya masih berkutat di sini. Untuk itu saya perlu bertransformasi ke gift-nya gitu kan. Itu kan kalau dibahas satu-satu akan jadi personal sekali dan ya. kadang-kadang kan mungkin kalau yang kita nyari-nyari itu dapat keywordnya, tapi sebetulnya di balik keyword ini kan ada penjelasan gitu ya, ada alur yang membuat kita tuh setelah dapat penjelasannya, kita baru bisa relate ke pola-pola yang diri berulang. kita, Sikap saya, karakter atau kecenderungan respon atau reaksi saya itu ternyata dari sini. Nah itu biasanya jadi lebih jelas dan lebih kebaca relate-nya gitu hubungannya. Yes. Nah buat teman-teman yang mau melakukan cek human design secara komplit atau mau tanya-tanya dulu, klik aja di link di description gitu ya. Nanti ada chat WA di sana, nanti WA aja di sana. Dan juga teman-teman bisa download ebook gratis human design yang Rusi buat. Ada juga di link di description gitu ya. Bisa juga join grup WA kita secara gratis. Lihat aja di link description ya, semuanya sudah lengkap di sana. Oke? Kita ketemu lagi di episode mendatang, masih bahas kayaknya seputar planet-planet di human design. Ya. Thank you, bye-bye. See you.